Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nurul Aziza dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Keripik Balasin atau Batang Talas, inovatif sebagai upaya dalam melestarikan biodiversitas Indonesia melalui pangan lokal yang bergizi dan ekonomis di era pandemi COVID-19. Nah, dalam penelitian ini dilatar belakangi karena pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya. Nah, menurut Ahmad Suryana tahun 2020, pangan lokal memiliki potensi untuk turut mengatasi gangguan pada ketahanan pangan dan gizi masyarakat di era pandemi COVID seperti saat ini. Nah, di Indonesia sendiri terdapat pangan lokal berupa umbi-umbian yang bisa digunakan sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sejalan dengan tujuan yang kedua dalam Sustainable Development Goals untuk mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian yang berkelanjutan, maka di daerah pelosok Klaten, tepatnya di Kabupaten Kediri, terdapat banyak tanaman talas sebagai jenis umbi-umbian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pada umumnya, tanaman talas ini memang sudah banyak yang mengelola, baik dari umbinya dijadikan keripik, sayur, atau olahan umbi yang lain, dan daunnya sendiri kadang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sayangnya, dalam penggunaan batang talas ini sangat jarang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkadang hanya menjadi sampah dan diabaikan saja. Nah, untuk itu, saya di sini berinisiatif untuk melakukan inovasi terhadap batang talas menjadi keripik batang talas inovatif sebagai pangan lokal untuk melestarikan biodiversitas Indonesia di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara balasin sebagai pangan lokal untuk melestarikan biodiversitas Indonesia. Yang kedua, apa saja kandungan gizi yang terdapat dalam batang talas, dan yang terakhir adalah analisis ekonomi dan SWOT dalam produk batang talas ini. Nah, metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini, saya menggunakan data sekunder untuk melakukan survei kepada produsen talas serta melakukan studi pustaka melalui literatur dan jurnal yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini saya lakukan mulai bulan Januari hingga Maret 2021 dengan sampel tanaman talas jenis talas bote dengan teknik purposive sampling. Oke, alat yang digunakan untuk membuat batang talas ini cukup sederhana, yaitu ada kompor, LPG, wajan penggorengan, baskom, peniris, spatula, timbangan digital, dan spinner. Nah, sedangkan bahannya sendiri adalah batang talas atau biasa disebut sebagai lompong, tepungan berupa tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, lalu bumbu-bumbunya ada penyedap rasa, gula, lada, dan ketumbar bubuk, serta bumbu tabur yang berbagai rasa seperti rasa balado, rasa pedas, rasa sapi panggang, dan rasa manis, minyak goreng, air, dan garam. Oke, untuk prosedur pembuatan batang talas sendiri adalah yang pertama, batang talas tersebut dicuci hingga bersih, lalu dipotong tipis-tipis menyerupai keripik dan direndam selama 30 menit. Sambil menunggu rendamannya selesai, kita bisa menyiapkan racikan adonan tepung. Untuk selanjutnya, rendaman lompong tersebut bisa dibilas, lalu dicampur dengan adonan tepung tersebut. Setelah itu digoreng dan ditiriskan dengan spinat dan diberi bumbu tabur. Selanjutnya, batang talas tersebut bisa dapat dikonsumsi atau bisa dikemas dan dijual. Oke, pada rancangan penelitian kali ini, tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama untuk menganalisis kebutuhan masyarakat yang ada di pelosok Klaten, yang kedua menawarkan solusi dalam memanfaatkan tanaman talas ini, dan yang ketiga memberikan pelatihan cara membuat keripik batang talas. Selanjutnya membantu memasarkan produk keripik batang talas ini, dan selanjutnya masyarakat akan mendapatkan pendapatan. Selanjutnya akan dianalisis kembali mengenai penjualan keripik batang talas ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan.
yakni bagaimana cara batang talas ini sebagai upaya pelestarian biodiversitas Indonesia melalui pangan lokal di era pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa tanaman talas itu jarang dimanfaatkan, apalagi batangnya. Bahkan umbinya saja itu sudah berkurang pemanfaatannya, sehingga mengakibatkan harga di pasaran itu menurun. Nah, untuk itu keripik batang talas inovatif ini hadir sebagai solusi dari pemanfaatan tanaman talas, di mana dimanfaatkan bagian batang tanaman talasnya tersebut. Nah, di Kabupaten Kediri, khususnya di wilayah pelosok Klaten, masih terdapat banyak tanaman talas ini yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal daerah di pelosok Klaten itu memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup bagus karena dekat dengan pegunungan, yakni Gunung Kelut. Nah, salah satunya itu adalah tanaman talas ini dapat mendukung program diversifikasi pangan lokal yang diadakan oleh Kementerian Pertanian. Menurut Fadlina dan kawan-kawan mengatakan bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, adanya produk keripik balasin nantinya dapat membantu mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, terutama pada masyarakat yang memiliki lahan tanam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan namanya, yakni balasin, yaitu batang talas inovatif, di mana keripik balasin ini hadir sebagai produk camilan keripik yang renyah sebagai solusi dalam menangani permasalahan tersebut. Namun perlu diperhatikan dalam mengelola batang talas ini, kita harus jeli dalam memilih jenis tanaman talas, karena tidak dapat dipungkiri bahwa tanaman talas ini terdapat berbagai jenis dan ada juga yang beracun. Maka dalam pemanfaatan batang talas ini dipilih dengan tanaman talas jenis bote. Dengan memanfaatkan kesuburan tanah yang ada di pelosok Klaten ini, dan karena tanaman talas sering diabaikan, maka kehadiran keripik ini diharapkan dapat membuat masyarakat itu lebih peduli terhadap pangan lokal, khususnya pada tanaman talas, bahwa tanaman talas ini mulai dari umbi, batang, hingga daunnya itu dapat diolah untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah keunikan dari produk batang talas inovatif. Yang pertama, batang talas inovatif ini memiliki rasa gurih yang khas yang tidak dapat ditemukan pada tanaman yang lainnya. Dan yang kedua, bahan yang diperoleh itu khusus dari jenis tanaman talas jenis bote, yang merupakan satu-satunya tanaman yang bisa dikonsumsi dari jenis batang talas kimpul di golongannya. Dan yang terakhir, dengan camilan keripik batang talas ini dapat membawa derajat tanaman talas itu menjadi lebih naik dan meningkat dan menjadi cemilan khas Indonesia yang bernilai ekonomis. Untuk rumusan target kedepannya melalui ciri SMART, yaitu specific, measurable, achievable, dan realistic dan time bound, maka dalam tanaman talas ini spesifik yaitu memanfaatkan lompong atau batang talas sebanyak 50 kg per bulan. Untuk measurable, menambah kapasitas produksi setiap bulan. Achievable, bekerja sama dengan masyarakat untuk konsisten dalam menanam talas agar didapatkan hasil yang maksimal. Realistik, dapat mempengaruhi masyarakat yang lain yang belum tertarik dalam menanam talas, dan time bound-nya diperlukan waktu selama 1 tahun. Oke, masuk ke kandungan gizi dalam batang talas, di mana batang talas itu menurut Yuliani 2014 memiliki energi sebanyak 18 kalori, mineral 1 gram, serat 1 gram, karbohidrat 4 gram, kalsium 60 gram, dan fosfor sebanyak 20 mg. Di mana kandungan pada kalsium di batang talas tersebut memiliki nilai lebih tinggi daripada kalsium yang terdapat pada singkong.
Dilansir dari Alo Dokter bahwa singkong hanya mengandung 15 mg kalsium dalam setiap 100 gramnya, sedangkan pada batang talas ini memiliki kandungan kalsium sebanyak 60 mg. Nah, di mana tubuh manusia itu juga membutuhkan mineral kalsium yang cukup. Kalsium dan mineral ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan tulang agar tulang menjadi lebih kuat. Nah, masuk ke tahap analisis ekonomi, di mana untuk perhitungan modal awal dari produk batang talas ini memerlukan modal sebesar 1 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya adalah perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, di mana diperoleh total HPP yaitu Rp3.040 atau bisa dibulatkan menjadi Rp3.000. Sedangkan untuk perhitungan keuntungannya adalah sebagai berikut, yakni harga jual dikurangi dengan HPP, di mana harga jualnya yang digunakan adalah senilai Rp7.000 dan dikurangi dengan HPP Rp3.000 sehingga didapatkan keuntungan sebanyak Rp4.000. Untuk perhitungan balik modalnya atau payback period, diketahui bahwa total modal yang dibutuhkan tadi adalah sebanyak 1 juta dan keuntungan dalam satu porsinya diperoleh adalah Rp4.000. Sehingga untuk menghitung payback period dihitung menggunakan total modal dibagi dengan total keuntungan dalam satu porsi, yaitu 1 juta dibagi dengan 4.000 dan didapat sebanyak 250. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan balik modal memerlukan penjualan minimal 250 pak produk batang talas ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, di mana strength atau kekuatan batang talas ini memiliki rasa gurih yang unik yang tidak ditemukan pada tanaman yang lainnya. Lalu proses produksi yang sangat sederhana dan bisa menjadi campuran bergizi yang sangat ekonomis. Lalu untuk weakness atau kelemahan, itu terdapat pada masa panen yang memerlukan waktu cukup lama, yakni 5-6 bulan sekali. Dan yang kedua adalah masyarakat yang kurang paham akan manfaat dalam mengkonsumsi batang talas. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang, di mana dalam pemasaran produk batang talas ini masih ditemukan kompetitor yang minim, lalu dapat menyejahterakan petani talas dan menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi batang talas ini. Lalu yang terakhir adalah ancaman, yakni bahan baku dari tanaman talas ini yang bisa gagal panen, serta selera konsumen yang berubah-ubah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan, di mana ternyata batang talas ini bisa dikonsumsi mulai dari umbi, batang talas, hingga daunnya. Lalu dalam 100 gram batang talas ini memiliki kandungan kalsium yang lebih tinggi daripada tanaman singkong. Selanjutnya, keripik balasin mempunyai prospek yang baik untuk kedepannya, di mana pada produk balasin ini memiliki bahan baku yang mudah didapatkan dan harga jual yang menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dan yang terakhir, produk batang talas ini secara tidak langsung dapat melestarikan biodiversitas Indonesia dan mendukung diversifikasi pangan lokal, serta membantu untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals. Oke, untuk selanjutnya diperlukan pengolahan batang talas yang lebih lanjut untuk menjadi keripik yang populer di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan masyarakat di daerah pelosok Klaten. Dan yang kedua, perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan gizi yang terdapat pada batang talas agar dapat disesuaikan kembali dalam pengolahan batang talas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.